Wow, keren sekali ya. Setelah kita gabung, ternyata koneksinya makin kencang. Jadi cocok ya kita gabung. Halo semua, balik lagi bersama kami di Modem Semerah. Ya, kali ini kita bakalan sharing-sharing lagi ya tentang cara menggabungkan dua modem ke satu router ya. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Bang Denis ya. Nah, Bang Denis memiliki permasalahannya seperti ini. Dia pinginnya dua modem dia ini digabungkan ke dalam satu router. Apakah ada cara untuk menggabungkan dua modem ke satu router? Ya, jawabannya tentu saja ada. Ya, kita bisa menggunakan Mi Router 4A ya, yang Gigabit Edition dari Xiaomi. Nah, perangkatnya seperti ini. Ya, kita bisa menggunakan perangkat ini untuk menggabungkan kedua modem yang ada di rumah kita. Nah, perangkat ini secara default itu belum bisa ya. Jadi kita perlu melakukan sedikit modif ya. Kita melakukan modif di bagian firmware perangkat ini. Jadi firmware bawaan kita buang dan kita pasangkan sistem firmware dari OpenWRT. Nah, setelah kita pasangkan firmware OpenWRT di perangkat ini, maka baru bisa kita gunakan sebagai penggabung dua modem ke satu router. Ya. Dan bagusnya di sini kita juga bisa menggabungkan modem kita secara wireless, bukan hanya melalui kabel saja. Ya, cuma sangat disarankan untuk menggabungkan dua modem ke perangkat Mi Router 4A ini menggunakan kabel. Karena apa? Karena paket data yang diteruskan oleh dua modem kita ini yang sudah terhubung ke internet, ketika diteruskan ke sini tidak banyak yang loss. Maka kita sangat disarankan untuk menggunakan kabel ya. Nah, untuk kabel UTP-nya kalian bisa cari kabel UTP yang Cat 6 ya, karena semakin bagus lagi performa ya. Tetapi di sini kita hanya memiliki Cat 5e ya. Tidak masalah juga ya. Dan ini merupakan kabel LAN dari Tutolink. Nah, untuk proses penggabungan dua modem kita ke satu router ini juga tidak sulit ya. Jadi siapa saja bisa melakukan penggabungan ya. Kalau kalian bosan ya, di rumah kalian itu ada dua modem tetapi mau dijadikan satu, itu bisa ya dengan bantuan perangkat ini. Nah, proses penggabungannya ya, pertama sekali kalian harus perhatikan ya. Nah, LAN card dari kedua modem kalian ini dalam posisi on. Kalau sudah mati, berarti kita tidak bisa menggunakan jalur kabel. Jadi kita harus koneksikan melalui wireless. Ya. Nah, setelah kita pastikan LAN card yang ada di belakang modem kita ini masih aktif, maka kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, untuk LAN card ini tanda-tandanya masih hidup dia ketika kita memasukkan kabel, dia suka ada lampu indikator ya. Suka menyala lampu indikator seperti itu. Atau kalian bisa tes ke router yang lain. Ya. Seperti itu ya. Tanda-tanda si port LAN card ini masih aktif atau menyala. Karena banyak kasus ketika kita tidak menggunakan LAN card ini dalam waktu yang lama, suka ada di sini ya binatang ya yang membuat sarangnya di sini ya. Suka ada seperti itu. Ketika binatang bersarang di sini, ya, pin kita yang di dalam ini sudah tidak berfungsi lagi ya, seperti itu. Oke ya, kita coba konfigurasikan. Ya, ini kita memiliki dua kabel. Jadi kita tancapkan saja satu kabel ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke, satu sudah. Dan satu lagi, ya, kita pasangkan ke modem Orbit Pro H1. Kita tinggal colok saja ya ke port yang ini. Bebas ya, untuk portnya kalian bebas pakai yang mana saja ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi selanjutnya ini tinggal dimasukkan ke warna yang biru atau Ethernet 1. Seperti ini. Kita masukkan ke
sumber internet yang pertama. Dan satu lagi yang dari star 2 kita masukkan ke port yang ketiga. Dan yang ketiga ini kalian bisa keluarkan paket yang sudah kita gabung ya. Dua modem ini kan sekarang sudah menjadi satu ya, seperti itu. Maka paket yang dikeluarkan oleh perangkat ini kalian bisa keluarkan melalui port yang ini ya. Baik itu menuju langsung ke router kalian yang lain atau ke hub ya, atau apapun yang kalian pakai di rumah ya. Baik itu menuju PC langsung atau laptop. Itu kalian menujunya lewat sini. Seperti itu, oke. Nah, setelah kita pasang seperti ini, kita tinggal periksa ya. Kita tinggal periksa saja perangkat ini melalui panel adminnya. Jadi kita tinggal login saja ya. Kita login ke admin panel dari si Mi Router 4A kita ini untuk melakukan pemeriksaan apakah kedua LAN card yang sudah kita tancapkan ke sini sudah mendapatkan IP atau belum. Oke ya. Nah, untuk memperjelas tampilannya di sini saya bakalan testing melalui PC ya, supaya kalian lihat lebih jelas. Sebenarnya kalian juga bisa melakukan konfigurasi melalui HP. Nah, di sini setelah terbuka network connection-nya, kita periksa alamat IP gateway ya. Klik kanan di sini. Kemudian kita pilih status ya. Nah, setelah muncul seperti ini, artinya kita sudah tersambung ya ke Mi Router 4A ini ya, yang sudah kita gunakan untuk menggabungkan dua modem ke satu router. Oke, bagus sekali, sudah tersambung. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal mengakses ke alamat IP gateway yang ini, yang sudah kita dapatkan barusan. Ini ya, 192.168.2.1. Jadi kita tinggal akses saja ke sini. Oke, kemudian 21. Nah, seperti ini ya. 192.168.2.1. Kalau sudah, kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal memasukkan password ya, password dari Mi Router kita ini. Ya, ini disesuaikan dengan password yang kita miliki ya. Oke ya. Nah, di sini kita coba ulang. Nah, kalau salah nanti muncul kesalahan seperti ini. Kita ulang. Oke, berhasil. Nah, di sini ada keterangan ya, Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition. Untuk sistem operasi atau firmware yang kita pakai ya ini ya, OpenWrt ya. Nah, ini versinya ya, untuk kernelnya 5,10 ya. Nah, setelah masuk ke seperti ini, selanjutnya kita tinggal masuk ke networks ya. Nah, di sini ada menu networks. Kita masuk ke menu networks, kemudian kita masuk ke interface. Kemudian di sini kita tinggal perhatikan alamat IP ya, DHCP client yang dari modem Orbit Telkomsel yang ke-1 dan modem Orbit Telkomsel yang kedua. Nah, di sini saya sudah bedakan alamat IP dari Star 2 dan Peruha 1. Untuk yang Peruha 1 saya pakai 8, untuk Star 2 saya kasih 9 ya di sini nih, supaya untuk membedakan saja. Nah, setelah terdeteksi seperti ini, kita tidak perlu melakukan konfigurasi apapun ya, karena perangkat ini memang didesain khusus sebagai perangkat load balance ya. Nah, setelah terbaca seperti ini, maka siap digunakan. Nah, untuk uji coba yang pertama, kita pakai speed test ya. Kita lihat dulu di situs ini kita bisa mendapatkan berapa MB ya. Oke, sudah terbuka, langsung kita go. Kita lihat berapa MB ya di situs ini. Karena ini seharusnya bisa mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, seperti ini ya. Cukup bagus ya, koneksinya cukup kencang ya. Setelah kita gabungkan kedua modem kita ke satu router menggunakan Xiaomi 4A ini ya. Kecepatan yang kita dapatkan hampir 150 MB per second. Ini sungguh kecepatan yang sangat kencang ya. Oke, sekarang kita coba speed test yang lain ya. Oke, kita cari dulu di Google. Kita coba pakai CBN ya, Ciberindo Aditama. Kita lihat di situs ini kita bisa mendapatkan berapa MB. Oke, kita coba lagi. Di sini juga lumayan kencang sekali ya. Ini up to 100.
Oke, ini sempat turun. Oke, naik lagi ya. Memang seperti ini ya, kalau kita load balance, ya kadang naik, kadang turun ya speednya. Tergantung dari modem kita ini. Kuat narik atau tidak ya. Kadang-kadang bahkan cuma satu modem yang ditarik, sedangkan satu lagi diam ya, seperti itu. Oke, di Ciberindo kita dapat 104 ya, 104 MB. Nah, seperti itulah hasil uji coba kita menggabungkan dua modem ke satu router menggunakan Xiaomi router 4A ya. Semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.